izin sebelum sebelum kita mulai, eh, rasanya saya ingin sekali berkenalan dengan Bapak Ibu yang hebat kali ini dan sungguh merupakan apa ya namanya? Senang sekali saya rasanya pagi hari ini bisa membersamai Bapak Ibu untuk sesi yang inspiratif kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menyapa, mungkin tidak bisa semua saya sapa, tetapi eh, mungkin ada beberapa nanti yang ingin ngobrol langsung sebelum acara dimulai. Ibu Dinda, selamat pagi Bu Dinda. Bu Dinda, oke, kita geser Halo, lagi. Ibu, iya Bu Dinda, halo. halo. Maaf, nama saya Disha, bukan Dinda. Jadi saya tadi Oh, bingung nih manggil siapa, Mbak? enggak, ini Bu mohon Dinda maaf, atau? mohon maaf Ibu. Ya, ini saya mencoba untuk apa namanya ngobrol terlebih dahulu Oh, dengan dengan peserta Oh, oke, webinar. baik. Saya Mohon jadi maaf, Ibu Disya. It's okay, it's okay. Ya, Ibu hari ini sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Bu Alhamdulillah. Ami gimana? Sehat ya? Alhamdulillah Oke, sehat. Ibu silakan Bu Disya, kalau mau menyapa iya, oke Ibu teman-teman yang Disya. hadir di sini Iya, terima kasih Ibu. Ibu ini posisi ada di Jakarta atau sedang dinas di luar kota, Ibu? di Mepet Jakarta. Di Jakarta. Di Iya. Jatibening, Oh, Jati Mepet Bening, Ibu. Jakarta. Iya, Heeh. izin saya dari Jogja, Ibu. Oh, tim paham parenting dari Jogja ya. Iya, saya dari Jogja. Oke, Ibu gimana nih mohon kabar izin. teman-teman? Boleh tolong Iya, dituliskan di kolom chat kali ya. Dari boleh ya. mana Hmm. tinggalnya, terus gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu mohon izin saya menyapa beberapa mungkin ya, walaupun tidak bisa semua, mungkin ada beberapa yang kita bisa ngobrol secara langsung. Kita tanya, Bapak Ibu hebat ini berasal dari kota mana saja. Karena Bu Dinda tadi mungkin belum ada respon, mungkin ke Bu Hana. Bu Hana, halo Bu Hana. Ibu Hana. Iya, halo. Halo, Ibu Hana, selamat pagi. Pagi, Mami. Ya, Ibu dari mana ini? Di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Cuaca Jakarta pagi ini cerah ataukah Cerah, mendung, cerah, Ibu? cerah. Cerah, Alhamdulillah, cerah. Sehat ya, Ibu ya? Alhamdulillah, Mbak. Oke, terima kasih telah bergabung. Iya. eh Nih, Lanjut kita mungkin. Bu Ami, saya Iya, siapa kan ya tadi Bu Dinda yang dipanggil? iya, halo Bu Dinda. Iya, ampun, soal tadi ininya nggak bisa. Sudah tersolusi ya, Bu ya? Sudah tersolusikan, G, perangkatnya ya? Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi acara parenting akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ami Cahyakumara. Insya Allah hari ini akan memandu jalannya acara inspiratif pagi hingga siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar dan tentunya kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Olpi Disya Arinda MPSI Psikolog, akrab dipanggil Ibu Disya begitu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu mungkin ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan apa namanya? Kita akan mulai parenting ini ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan tata tertib jalannya webinar hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf selama kegiatan webinar ini nanti, mohon Bapak Ibu untuk tetap mute audio agar nanti suaranya tidak mengganggu suara dari pemateri kita. Kemudian mohon untuk menghidupkan eh, on cam begitu supaya nanti untuk menunjukkan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi Bapak Ibu bila dirasa
Dengan menghidupkan on cam, ada yang terkendala sinyal, maka silahkan untuk off cam tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, hari ini mulai nanti setelah apa namanya dimulai paparan oleh Ibu Disya, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan apa pertanyaannya, bisa menuliskan curhatannya begitu. Mumpung ada pakarnya langsung di sini nanti selama Ibu Disya memaparkan materi, silahkan Bapak Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaan. Nah, nanti di akhir begitu akan saya bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Tentunya mungkin nanti tidak bisa semua pertanyaan kami akomodir, nanti hanya ada beberapa yang bisa eh, dijawab begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti mohon untuk tidak buru-buru terlebih dahulu meninggalkan Zoom meeting, nanti akan ada sesi foto bersama di akhir. Dan Bapak Ibu perlu kami informasikan juga bahwa saat ini apa namanya layanan untuk member area sedang error dan tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini tim sudah langsung apa namanya melakukan perbaikan. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga seluruh kegiatan hari ini direkam. Untuk nantinya Bapak Ibu bisa mengakses kembali melalui link yang ada di email Bapak Ibu apa namanya di link Bapak Ibu untuk nanti bisa diakses. Namun kapan akses rekaman video ini dapat Bapak Ibu peroleh, nanti akan tim informasikan selanjutnya. Begitu eh, Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu hebat, mohon izin sebelumnya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ibu Olpi Disya Arinda, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dewasa yang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran dan S2 di Universitas Indonesia. Beliau juga telah menyelesaikan pelatihan Certified Clinical Trauma Specialist dari Arizona Trauma Institute. Beliau juga menjadi praktisi trauma processing terapi dan brain spotting, dan kini beliau aktif bekerja sebagai psikolog profesional di Mayapada Medical Center, Kuningan, Jakarta. Kemudian beliau juga aktif di corporate trainer di berbagai lembaga dan instansi. Beliau juga psikolog perusahaan dari AAP, pembicara publik, penulis buku, dan kreator konten media sosial. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan eh, inilah saatnya Bapak Ibu kita membuka pikiran kita, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Disya yang nantinya mungkin akan mengubah perspektif kita. Untuk itu, mari kita sambut Ibu Disya dan kepada Ibu Olpi Disya Arinda MPSI Psikolog, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ami yang telah membuka sesi hari ini dengan sangat baik dan juga sudah memperkenalkan saya tadi ya barusan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini saya asumsikan semuanya ini adalah orang tua atau calon orang tua ya. Oleh karena itu, demi kelancaran nanti materi yang akan saya sampaikan, kita kan akan belajar bersama-sama nih. Bisa jadi ada yang udah lebih senior nih daripada saya ya untuk menjadi orang tua. Oleh karena itu, saya boleh dong tolong diberikan informasi di kolom chat. Ini Bapak Ibu, apakah sudah menjadi orang tua dan kalau sudah, ini anaknya usia berapa aja? Ya, biar kita bisa sama-sama nanti memberikan contoh yang lebih relate gitu ya kepada kita semua. Apakah ada yang anaknya juga masih balita? Apakah yang ada yang sudah preteens ya atau SD?
atau ada yang sudah remaja atau bahkan yang sudah dewasa anaknya gitu ya. Boleh disampaikan. Jadi nanti kita bisa lihat nih eh dari pengalaman Bapak Ibu di sini. Ini saya bukan berarti yang paling tahu, yang paling keren parentingnya bukan ya. Ini karena saya mempelajari dan saya juga setiap harinya membantu klien-klien, para orang tua yang juga berusaha untuk menjadi dirinya, tapi juga ingin menerapkan pola-pola parenting yang lebih sehat gitu ya. Oke, ada yang 16 dan 12 tahun. Wow. Ada yang 4,5 tahun dan 16 bulan. Ada yang apa nih? 7 tahun, 7, 6 dan 4 tahun gitu maksudnya ya. Ada yang 9 tahun dan 6 tahun. Ada yang balita usia 3,5 tahun. Orang tua dengan 3 anak, 5 tahun, 2 tahun dan 4 bulan. 7 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun, oke. Belum menikah, tapi sedang mempersiapkan diri untuk pulih sebelum menikah. Masya Allah, ini bagus banget ya. Mbak Endah luar biasa. Oke, kemudian ada juga Mbak Lia belum menikah, tapi ingin belajar mengenai materi ini. Luar biasa. eh, Semangatnya ini patut diacungi jempol ya. Kemudian ada yang 14 tahun anaknya, ada yang 19 dan 10 tahun, 6 tahun dan 2 tahun. Wow. Dan 9 sampai dengan 18 tahun. Ada 4 anak. Masya Allah ini luar biasa ya. Banyak sekali orang tua yang hadir di sini dengan em, fase-fase parenting yang berbeda-beda ya. Ada yang anak masih bayi sampai anaknya sudah remaja dan menjelang dewasa ya 18 tahun. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi di kolom chat. Ini saya jadi kebayang mungkin dari setiap anak kita itu juga menjadi orang tua yang berbeda-beda ya. Anak pertama sama anak terakhir mungkin kita adalah individu yang berbeda gitu dalam arti setiap anak itu tidak pernah memiliki orang tua yang sama persis. Saya bisa bilang begitu karena setiap orang tua itu pun biasanya ada yang bertumbuh, ada yang berubah gitu ya, sesuai dengan masa-masa parenting mereka, sesuai dengan masa-masa atau tahapan usia orang tua tersebut gitu. Jadi orang tua yang pertama kali punya anak di usia 20-an mungkin akan berbeda nih ya cara parentingnya ketika memiliki anak di usia 40-an gitu. Ketika mengasuh anak balita di usia 20-an, 30-an awal, itu mungkin akan berbeda ketika mengasuh balita di usia 40-an, begitu ya. Sehingga bisa kita bilang bahwa nggak ada anak yang memiliki orang tua yang sama persis dengan saudara-saudara kandungnya. Maka dari itu, kalau saya sendiri kan kebanyakan menangani klien-klien usia dewasa ya. Mereka ini melaporkan bahwa banyak dari mereka yang merasa ada perbedaan cara parenting orang tua mereka antara kakak ya, antara adik gitu ya, itu berbeda. Nah, kenapa ya bisa demikian? Nah, ini pasti dipengaruhi juga oleh bagaimana orang tuanya tersebut berkembang gitu ya secara psikologis atau mengalami kondisi-kondisi tertentu begitu. Oke, ini saya akan share screen untuk materinya. It's sorry, sorry. Nah, memutus rantai trauma demi pengasuhan yang sehat. Nah, kalau tadi sudah disampaikan usia anak, sekarang saya mau nanya lagi nih buat Bapak Ibu semuanya yang ada di sini gitu ya. Ketika menjadi orang tua, apakah ada perbedaan antara yang Bapak Ibu terapkan sebagai orang tua dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan sebagai anak dulu? Boleh dong tolong tuliskan di kolom chat gitu ya. Apakah ada perbedaan antara Bapak Ibu sebagai orang tua ya menerapkan nilai-nilai, ajaran, pengasuhan dengan yang diterima dulu ketika menjadi anak? Adakah perbedaannya? Seperti apa perbedaannya? Mungkin dari saya dulu kali ya. Kalau dulu tuh saya sebagai anak itu mungkin jarang divalidasi emosinya ya. Jadi kalau nangis ya disuruh ya udah jangan nangis terus gitu misalnya. Atau kalau ada permintaan sesuatu
dibilangnya ya udah nabung dulu gitu, tapi tidak dijelaskan bahwa oh ternyata kita tuh memiliki kebutuhan tertentu dan rasanya tuh nggak nyaman gitu misalnya, atau ada perasaan-perasaan yang tampaknya tuh orang tua hanya mencari solusi dari perasaan itu gitu ya. Ya udah nggak usah marah-marah gitu, atau ya udah nggak usah nangis, jangan takut, percaya diri aja, seolah-olah tuh nggak ada emosi yang kayak boleh gitu ya dirasain. Nah, sementara itu saya mencoba untuk menerapkan saat ini ke anak saya adalah dengan mencoba memahami emosinya gitu, menamai emosi tersebut gitu. Tapi bisa dipahami juga ya orang tua kita tuh dulu punya keterbatasan ya dalam ngambil ilmu-ilmu parenting walaupun dulu tuh masih ada ya, udah ada ya tabloid parenting, majalah-majalah parenting tapi mungkin tidak semasif sekarang atau tidak semudah saat ini untuk diaksesnya ya. Gitu. Oke. Wah, banyak yang bilang ada perbedaan. Pak Heru bilang pendidikan saya dulu sebagai anak disiplin sangat keras karena orang tua saya militer. Oke, kalau dulu orang tua fokus kerja, tidak ada waktu membersamai. Sekarang sedang berusaha untuk balance kerja dan membersamai anak. Wow. Oke, kemudian perasaan diabaikan, emosinya diremehkan dan dibanding-bandingin. Nah, sering banget ya dulu. Oke, dan ini juga ya untuk Karen Nidia. Dulu orang tua fokus kerja gitu dan jadinya jarang punya waktu dengan anak. Em, aku pun turut memahami gitu ya bahwa banyak orang tua yang dulunya tuh berfokus pada banyak-banyakin aset, banyak-banyakin eh, harta atau juga jabatan setinggi-tingginya. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya ada pergeseran tren ya di pekerjaan bahwa nggak apa-apa loh untuk jabatan tuh nggak harus tinggi gitu ya. Tapi kita bisa mencukupi keluarga dengan kondisi finansial yang saat ini, tapi anak-anak tuh juga punya waktu gitu, quality time ya bersama orang tuanya gitu ya kan. Kemudian juga banyak yang sekarang itu pergeserannya adalah mendingan kerjanya itu lebih fleksibel atau lebih remote gitu ya, sehingga bisa punya banyak waktu dengan keluarga gitu. Karena orang tua single parents dengan 5 anak, Bun, ya jadi kayak mau nggak mau harus kerja lebih keras mungkin ya di saat itu Mbak Reni dia ya. Kemudian juga sering ditinggal orang tua tugas militer keluar pulau. Oke, ini juga permasalahan yang biasanya ditemuin ya untuk orang tua yang tugasnya di luar kota atau di tempat-tempat yang sangat jauh sehingga sulit ketemu. Background cerita saya mirip dengan Budisha ketika sekarang jadi ibu berusaha memberi ruang emosi pada anak. Ternyata jadi menarik perjalanan sebagai orang tua. Kadang masih heran, oh gini ya anak yang tumbuh ketika emosinya diberi ruang aman. Masa kecil live with ART. Now memilih menjadi full time mom untuk anak. Masya Allah ya. Orang tua selalu benar, tidak bisa mengungkapkan perasaan atau opini. Nah, inilah ya yang kita lihat sekilas bahwa ternyata banyak pengalaman-pengalaman masa kecil kita sebagai anak yang nggak ingin kita teruskan sebagai orang tua gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan? Oke. Nah, keluarga yang harmonis. Coba deh tuliskan di kolom chat 3 kata yang menggambarkan keluarga yang harmonis. Itu seperti apa sih? Ya, 3 kata. Entah itu kata yang nyambung jadi satu kalimat atau beda-beda nih ya penggambaran keluarga yang harmonis. Tapi menurut Bapak Ibu di sini keluarga yang harmonis tuh yang kayak gimana sih? Kalau digambarkan dengan 3 kata ini, aman, tentram, cinta. Yang mau hadir. Oke, ini lebih dari 3 kata ya, Mbak Vega ya. Mau mendengarkan dan memahami. Oke. Yang lain gimana? Jujur, terbuka, menerima, aman, hadir, ada rasa cinta, akur, membersamai, bertumbuh, saling mendengarkan dan memberi dukungan. Tolong maaf, terima kasih. Artinya membiasakan kata-kata ini di rumah ya atau di keluarga yang harmonis ya. Kasih sayang, menerima satu sama lain, saling bertumbuh, hadir, berproses, dan usaha. Oke, jadi kebanyakan ini merasa aman, merasa dicintai gitu ya. Bisa jadi tempat untuk saling ya, saling mendengarkan, saling mendukung. Kemudian juga kehadiran gitu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi
kalau aku sih setuju ya bahwa kita tuh perlu untuk yang namanya memberikan rasa cinta, rasa aman, karena keluarga adalah orang-orang yang kita tuh sebenarnya nggak bisa pilih ya. Beda dengan pasangan, pasangan kita tuh adalah orang yang kita pilih untuk menjadi bagian dari keluarga. Sementara anak, orang tua tuh nggak bisa kita pilih gitu. Mereka hadir secara biologis, pertalian darah, dan ibaratnya mau nggak mau akan terus bersama gitu, akan terus berhubungan gitu ya. Nah, sehingga kita perlu pahami dulu yang namanya keluarga yang disfungsional itu seperti apa. Sehingga kita bisa lihat apakah kita ini mengalami kondisi-kondisi demikian dan mudah-mudahan tidak diteruskan di keluarga kita sekarang ya. Yang pertama adalah misbehavior. Jadi, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak itu disebut juga dengan misbehavior gitu ya. Anak tantrum tuh misbehavior nggak sih? Belum tentu. Jadi anak tantrum misalnya di bawah usia 5 tahun kita masih bilangnya tantrum ya. Kalau di atas usia 5 tahun kita tidak bilang tantrum. Jadi kalau di bawah 5 tahun itu tantrum itu masih wajar karena otaknya itu belum berkembang dengan baik gitu ya. Otak anak itu di usia 5 tahun itu juga baru berkembang sekitar 80-90% gitu. Sisanya terus berkembang hingga 25 tahun. Sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau di bawah usia 5 tahun masih tantrum tapi masih bisa ditenangkan, itu tidak bisa kita bilang misbehavior gitu ya. Ada kondisi-kondisi gangguan yang sudah dianggap misbehavior dan itu pun melalui pemeriksaan seperti pemeriksaan dokter, pemeriksaan psikolog anak gitu ya. Sehingga kita bisa melihat dari tahapan perkembangannya ini apakah ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka gitu. Kemudian abuse itu juga ya, keluarga yang disfungsional itu biasanya juga ada abuse. Seperti apakah abuse ini? Abuse ini bisa terjadi antara orang tua ke anak gitu ya, yang biasanya dilakukan secara terus-menerus dan kronis, alias ini semakin hari semakin parah gitu. Kemudian konflik meskipun tidak ada kekerasan, itu juga tetap kita anggap sebagai kondisi keluarga yang disfungsional. Misalnya sering silent treatment, ya, melakukan pengabaian, kemudian jadi konflik. Itu juga termasuk ke dalam kondisi keluarga yang disfungsional. Jadi ini terjadi secara konstan, berlangsung lama, bahkan mungkin seumur hidup sehingga anak dalam keluarga disfungsional menganggap ini adalah kondisi yang normal dalam tanda kutip atau wajar gitu ya. Misalnya tadi ya, misbehavior ini ketika anak tantrum, lalu langsung diberikan gadget misalnya, atau langsung dibeliin makanan kesukaan gitu ya. Nah, ini misbehaviornya akan bisa berkembang ke tahapan usia berikutnya atau ketika anak mulai masuk sekolah dasar, remaja gitu ya, dan bahkan sampai dewasa. Nah, lalu apakah itu bisa disebut broken home? Sebenarnya broken home itu tidak selalu tentang perceraian orang tua ya Bapak Ibu. Jadi broken home tuh bukan selalu tentang oh orang tuaku sudah berpisah gitu. Tapi broken home dalam istilah yang lebih luas itu lebih kepada adanya disfungsi di peran-peran di dalam keluarga gitu. Entah itu misalnya ayah yang tidak hadir gitu ya, ibu yang tidak nurturing atau ibu yang tidak berusaha mengasuh, tidak berusaha berperan gitu. Itu juga bisa kita lihat sebagai keluarga yang retak atau cenderung pecah gitu. Broken home itu pun sebenarnya istilah populer ya, bukan istilah psikologi. Yang artinya kita tuh jadi kadang oversimplifikasi juga sih. Kita bilang bahwa oh keluargaku tidak akur berarti aku broken home. Belum tentu juga. Jadi sebenarnya broken home pun bisa sangat subjektif ya pemaknaannya. Sehingga pada artinya adalah kita biasa menyebut sebagai keluarga yang disfungsional instead of broken home gitu. Nah, apa aja sih masalah keluarga yang sangat signifikan? Oke, pertama itu adalah KDRT, di mana menjadi korban maupun menjadi saksi segala bentuk kekerasan. Anak saya nggak pernah pukul kok, saya nggak pernah cubit gitu ya, tapi selalu menyaksikan orang tuanya itu mengalami kekerasan fisik.
Nah, ini juga termasuk ke dalam kondisi KDRT. Anak itu bisa trauma KDRT meski dia tidak menjadi korban, meski dia hanya menyaksikan ayahnya memukul ibunya, atau menyaksikan ayahnya selalu bentak-bentak ibunya, atau sebaliknya, ibunya selalu memukul atau membentak-bentak ayahnya. Itu pun sebagai saksi, kita tetap sebut sebagai pengalaman KDRT gitu ya. Atau dengan saudara, anak mengalami KDRT oleh saudara yang lebih tua, itu juga termasuk ke dalam bentuk KDRT. Atau misalnya orang tuanya melakukan kekerasan ke saudaranya dan dia menjadi saksi pun demikian ya. Kemudian perselingkuhan. Nah, mengetahui hingga terlibat di dalam relasi perselingkuhan itu juga menjadi masalah keluarga yang sangat signifikan. Tidak jarang saya ketemu sama klien-klien yang sudah dewasa tetapi memiliki riwayat memergoki orang tuanya selingkuh. Ada juga yang tampaknya orang tuanya nggak tahu kalau pasangannya ini selingkuh tapi anaknya tahu. Ya, contoh adalah ketika minjem handphone orang tuanya, tahu-tahu ada chat masuk dari orang ketiga. Ternyata ada foto. Ternyata ketahuan ketika ngejemput anaknya sekolah. Wah, itu banyak sekali. Ternyata Bapak Ibu, anak itu juga bisa merasakan pengkhianatan ketika melihat atau menyaksikan orang tuanya itu berselingkuh, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa em, saya berselingkuh itu hanya akan menyakiti pasangan saya. Tapi ternyata perselingkuhan itu juga bisa menurun ke generasi berikutnya, gitu ya. Rasa sakit, luka, atau malah pola-pola yang tadi dinormalkan, diwajarkan itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi hati-hati, jangan bermain api gitu ya, karena anak-anak kita pun bisa merasakan luka yang sama beratnya dengan pasangan yang diselingkuhi. Kemudian adiksi. Kecanduan zat maupun adiksi perilaku seperti porn, ya, adiksi judi, itu yang membahayakan itu juga menjadi masalah keluarga yang sangat signifikan. Karena adiksi ini juga lekat dengan problem finansial, ya. Sehingga anak-anak itu juga bisa merasakan dan bahkan bisa ikut kecanduan. Jadi hati-hati Bapak Ibu karena kondisi seperti inilah yang biasanya menorehkan luka yang nggak sebentar. Lalu masalah finansial ya, masalah pemasukan, pengeluaran, dan utang di dalam keluarga itu juga bisa menjadi masalah keluarga. Dan bahkan sekarang banyak juga dibahas ya bahwa sumber pemasukan yang tidak halal yang mungkin didapatkan dari sumber-sumber yang tidak seharusnya itu juga akan menjadi masalah keluarga. Karena apa? Sekarang ini kan banyak yang udah cukup sadar ya bahwa koruptor misalnya gitu itu tuh adalah orang-orang yang mengerampas hak orang lain sehingga bakal dikulitin tuh biasanya keluarganya. Anaknya juga ya kan banyak ya berita-berita seperti itu yang beberapa waktu lalu yang sempat heboh banget ya kan bahwa ada seorang pejabat di sebuah kementerian yang sampai dikulik hartanya gitu ya karena ulah anaknya gitu sampai akhirnya ayahnya dicopot dari jabatan kemudian jadi tahanan korupsi begitu ya. Nah, ini hati-hati karena masalah finansial itu bukan cuman soal kita merasa tidak cukup secara finansial, tapi yang berkelimpahan pun kadang-kadang itu juga menjadi masalah keluarga, begitu ya. Kemudian pengabaian, penelantaran fisik dan pengabaian secara psikologis itu nggak main-main dampak traumanya, karena bukan hanya yang trauma itu bukan hanya apa yang terjadi atau apa yang didapatkan, tetapi trauma juga bisa bersumber dari apa yang tidak didapatkan ya, tidak mendapatkan kehadiran, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak didengarkan, tidak diakui, tidak mendapatkan cinta yang seharusnya, itu pun termasuk ke risiko trauma. Nah, trauma dalam keluarga ini sebenarnya tuh rumit gitu ya, karena kita nggak bisa bilang bahwa satu kejadian aja tuh menghasilkan trauma. Trauma dalam keluarga itu bisa aja berakar dari pengalaman yang terus-menerus dialamin. Kemudian anak mengalami trauma itu tanpa sosok yang bisa membantunya, yang bisa melindunginya di situasi itu. Ya,
Itulah kenapa ada orang yang mengalami kekerasan nih. Ya, sama-sama dijewer misalnya gitu ya. Si A dan si B ini sama-sama dijewer sama orang tuanya. Si A ini nggak trauma dijewer sama orang tuanya, si B ini trauma berat gitu. Kenapa? Setelah dijewer, si A ini mendapatkan perlindungan dari orang tua yang satunya lagi, atau orang tua yang menjewernya ini meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi, lalu benar-benar orang tuanya tuh serius tidak mengulangi hal yang sama gitu. Si A dijewer ini nggak apa-apa, pada akhirnya tidak trauma. Tapi si B, ya, si B ini setelah dijewer, abis itu dibiarin menangis sendiri, nggak ada orang tua atau orang dewasa lain yang membantunya meregulasi emosi, sehingga dia akan bertanya-tanya, loh, saya tuh melakukan kesalahan ini tuh berarti pantas ya diperlakukan seperti ini. Besokannya dia melakukan lagi ya, tapi nggak ada pendampingan dari orang tua sehingga mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, misalnya itu akan berpotensi trauma. Maka dari itu saya mau tanya, kira-kira benar nggak sih trauma dalam keluarga itu dapat diwarisi ke generasi berikutnya? Menurut Bapak Ibu di sini, apakah bisa ya mewarisi bukan cuma tanah, harta, emas, tapi mewarisi trauma? Apakah bisa? Oke, di kolom chat ada yang bilang saya banget tuh mergoki mama saya selingkuh, pas dikasih tahu saya dibilang anak durhaka. Ini adalah kondisi yang sehari-hari saya alamin ya. Maksudnya saya sering banget ketemu sama klien-klien yang seperti ini. Saya dulu pernah mergokin ayah saya selingkuh, ibu saya selingkuh gitu. Tapi yang diserang malah saya. Kamu tahu apa sih? Masih kecil gitu ya. Kamu awas ya sampai ngadu ke mama atau papamu gitu. Jadi anak ini bingung gitu ya. Saya merasa terhianati, tapi saya juga yang diserang gitu. Jadi harusnya gimana sih? Oke, bisa benar. Oke, sebenarnya trauma dalam keluarga itu mungkin sekali ya untuk diwarisi ke generasi berikutnya. Melalui apa? Inilah warisan keluarga yang sesungguhnya ya, teman-teman. Jadi, nilai-nilai dalam keluarga itu bisa diwarisi. Misalnya, nilai-nilai respect itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Contoh, orang tua saya nggak pernah, terutama ayah saya tuh nggak pernah ngomentarin atau bercandain fisik perempuan. Saya nggak pernah dengar itu, beliau juga nggak pernah tuh genit-genit gitu ya, nggak pernah saya dengar itu. Sehingga bagi saya nilai-nilai keluarga itu tidak relate kalau misalnya ada yang genit, ada yang ngomentarin bentuk fisik perempuan gitu. Jadi, ketika saya mencari suami pun, saya melihat bahwa apakah suami saya memiliki nilai-nilai yang mirip juga calon suami saya waktu itu gitu ya. Dan ternyata kalaupun ada yang seperti itu, saya udah nggak mau gitu ya. Atau nilai-nilai kedisiplinan gitu. Misalnya orang tua kita selalu menanamkan bahwa kita kalau berangkat sekolah harus tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat ya gitu. Itu kan nilai-nilai kedisiplinan ya kan. Atau tidur itu harus jam 9 ya gitu. Masuk kamar udah harus jam setengah 9. Itu pun yang perlu kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga ketika kita berkeluarga, kita punya anak, kita pun mungkin akan menurunkan nilai-nilai tersebut. Nah, itu nilai-nilai yang baik. Gimana kalau nilai-nilai yang tampaknya kurang adaptif gitu ya. Seperti misalnya ya kalau ngomong bentak-bentak tuh nggak apa-apa. Itu nilai-nilai loh dalam keluarga gitu ya. Kita nggak perlu ada privacy. Itu nilai-nilai dalam keluarga yang mungkin akan kita warisin ya. Apalagi tadi kalau di dalam keluarga itu tampaknya nggak ada boundaries gitu ya, nggak ada batasan, itu dianggap nilai loh oleh anak-anak sehingga itu yang akan diteruskan. Lalu ekspresi emosi, gimana ekspresi emosi setiap anggota keluarga? Apakah bisa diekspresikan dengan sehat? Apakah kalau setiap kali ada hal yang bikin stres tuh selalu keluarnya marah-marah? Ada nggak di sini Bapak Ibu yang pernah mengalami di mana orang tuanya ini moodnya tuh harus selalu dijaga ya. Jadi kalau kita tuh ada lagi apa ya, misalnya pulang sekolah pengen nyeritain sesuatu gitu ya.
Kita udah ngelihat ekspresi ayah kita tuh udah bete, moodnya tuh kayak marah. Itu kita jadi nggak happy. Padahal kita barusan mau menceritakan sesuatu yang happy gitu. Tapi ngelihat orang tua kita kok kayak bete. Ini kayak ibu lagi diem-dieman deh sama ayah. Kita langsung kayak, ya, jadi nggak happy juga gitu ya. Vibes itu berasa. Itu ekspresi emosi pun demikian. Bahkan banyak orang-orang yang tumbuh dalam keluarga itu yang ekspresif banget nih. Saking ekspresifnya dari kamar kedengeran suara pintu dibanting gitu ya. Suara nada suara yang tinggi, marah-marah. em, Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bukan berarti ekspresi emosi itu bakal sama persis, tapi ekspresi emosi ini akan diwarisi sehingga membuat kita tuh menjadi tahu mana yang familiar, mana yang enggak gitu. Makanya banyak orang yang pas berkeluarga nih cari pasangan, pas pasangannya itu sangat harmonis gitu dia merasa aneh. Oh, bisa ya kalau ngomong tuh baik-baik. Oh, bisa ya kalau marah tuh nggak harus bentak-bentak. Kok rasanya aneh ya? Saya tuh di keluarga tuh ngomong bentak-bentak loh. Pas ketemu sama pacar, sama calon pasangan yang ngomongnya tuh bisa halus, kok rasanya nggak nyaman ya? Gitu. Ekspresi emosi itu bisa diturunkan dan bisa melekat ya. Kemudian cara berkonflik. Nah, gimana keluarga menghadapi konflik? Apakah tadi ya sampai teriak-teriak? Apakah silent treatment? Apakah harus bawa orang sekampung untuk ikutan terlibat di dalam konflik ini gitu ya? Apakah diam-diaman memendam atau seperti apa? Ini juga yang akan diwarisi oleh anak kita kelak. Peran individu, bagaimana peran setiap anggota keluarga? Apakah ayah ini berperan cukup aktif sehingga bisa kelihatan dia tuh perannya melindungi gitu ya. Perannya ini meyakinkan kita ketika menemui hal-hal yang berisiko. Apakah ibu ini nurturing, ibu ini bisa menjadi bantalan emosi kita gitu ya. Atau malah nggak jelas perannya. Ini kok ibu jadi tulang punggung keluarga, ayah kayaknya santai-santai aja di rumah. Kayaknya nggak ada semangat juangnya banget nih si ayah gitu ya. Ibu yang selalu coba cari apa sih namanya cari sumber pemasukan. Kok ibu kayaknya yang juga harus mengerjakan tugas-tugas domestik tapi juga harus cari nafkah. Ayah kemana? Nah itu peran nggak jelas. Atau ayah nih semua yang memastikan keberhasilan prestasi apa segala macem sampai-sampai didikannya tuh terlalu keras misalnya gitu. Ibu manut aja. Ibu kok kayaknya nggak pernah ada suara. Ibu kok kayaknya nggak pernah apa ya dianggap gitu oleh ayahnya. Nah itu juga kok kita jadi merasa kayak ada yang dominan nih di antara ayah dan ibu. Ada yang kayak perannya tuh kabur dan bahkan tidak dianggap. Itu bisa diwarisi karena kita bisa karena anak kita tuh mungkin sekali akan mencari pasangan yang mirip dengan orang tuanya gitu ya. Sehingga ini yang disebut dengan trauma reenactment atau repetition compulsion, yaitu kecenderungan seseorang yang tidak disadari ya tentunya untuk mengulangi pengalaman traumatis maupun yang berkaitan dengan pengalaman tersebut. Jadi nggak heran ada klien-klien saya yang nanya gini, saya tuh dibesarkan dengan penuh kekerasan. Tapi kok saya ketemu lagi ya sama pasangan yang juga suka kekerasan gitu. Karena apa? Ternyata karena familiar. Ini akan saya bahas nih ya di slide berikutnya. Tapi saya mau baca komen dulu ya. Adakah kalau mau cerita harus lihat kondisi bapak, ibu, kalau enggak nanti malah kena marah. Harus lihat kondisi emosi orang tua kita. Yes, namanya reading the room. Kita selalu berusaha untuk membaca situasi. Ini orang tua saya lagi moodnya bagus apa enggak ya? Wah, dia kalau udah nyampe di depan pagar, eh, langkahnya udah berat banget nih ya. Wah, kita langsung masuk kamar. Itu banyak yang kayak gitu ya. Jadi banyak dari kita yang tumbuh dengan cara untuk membaca emosi orang tua dan itu pasti melelahkan. Akhirnya apa? Ketika dewasa, ketika ngeliat atasan kita juga, wah, bapaknya lagi moodnya bagus nggak ya gitu. Ini si ibu kayaknya lagi bete hari ini. Kita jadi kebiasaan seperti itu. Nah,
Kenapa sih ini bisa terulang? Trauma ini tuh bisa terulang gitu ya. Pertama, ada yang namanya familiarity. Ya, perbedaan membuat kita tuh jadi lebih sulit memprediksi. Kita lebih nyaman pada hal-hal yang bikin kita lebih familiar ya. Dibentak-bentak, ngomong kasar itu familiar bagi orang yang tumbuh dengan sistem keluarga seperti itu. Jadi ketemu sama calon pasangan yang ngomongnya lembut, itu malah bikin dia takut. Nggak bisa memprediksi. Kayak, ini orang marahnya kapan ya? Ini orang beneran marah cuman gini doang, nggak pakai bentak-bentak. Pasti ada sesuatu deh, gitu. Jadi nggak nyaman, ya. Karena kebiasaan di rumahnya nggak begitu. Kebiasaan di rumahnya, kalau mau sesuatu, itu harus usaha sangat keras. Harus berusaha dengan cara yang ekstrim gitu ya. Harus ranking satu terus. Itu baru diakui gitu dong anak papa. Tapi ketemu sama calon pasangan, atau nih ketika kita jadi orang tua, kita mau memuji anak, kok rasanya berat banget ya. Dulu aku tuh dipuji, itu tuh kalau setiap kali kenaikan kelas itu pun kalau juara satu. Sekarang bilang ke anak, wah hebat banget, good job. Kok rasanya aneh banget ya? Saya nggak pernah digituin. Itu mungkin sekali ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ingin mengubah. Nah, eh, pola ini tuh bisa terulang karena kita pikir gini, oh bisa kali ya, saya mengubah orang ini. Dulu bapak saya tuh suka bentak-bentak. Kalau sekarang suami saya juga suka bentak-bentak. Saya bisa kali ini mengubah suami saya gitu. Atau ketika punya anak, wah anak saya tuh hobinya ngambek, persis ke ibu saya, misalnya gitu ya. Pasti bisa nih saya mengubah anak saya biar tidak seperti ibu saya. Ternyata yang perlu diubah adalah kita sebagai orang tua, ya kan? Yang menurunkan sifat-sifat ngambeknya orang tua kita yang pada akhirnya tercermin ke anak. Tapi kita fokusnya adalah anak nih yang harus diubah gitu. Lalu merasa layak, kita merasa pantas diperlakukan buruk oleh orang lain. Ya nggak apa-apa lah, suami saya mengabaikan saya. Toh juga dulu bapak saya begitu. Ya nggak apa-apa lah, istri saya bawel. Toh dulu juga ibu saya cerewet, ya kan? Jadi kita merasa layak mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Lalu yang keempat adalah hilangnya keutuhan. Kita jadi mencari-cari pemicu trauma hanya untuk merasa utuh. Ya, apa karena ini ya saya tuh trauma? Apa karena saya dibentak ya saya trauma? Jadi kita punya kecenderungan untuk masuk ke relasi yang mirip gitu. Lalu masokisme, kita tuh punya kecenderungan mencari kesenangan dari penderitaan dirasain. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita merasakan penderitaan tertentu, itu tuh seperti memvalidasi apa yang sudah kita prediksi, gitu. Ini kalau saya berantem sama suami saya, dia itu pasti akan bentak-bentak dan maki-maki saya, gitu. Kita tuh seperti menunggu adanya kejadian atau adegan tersebut. Pas beneran pasangan membentak dan memaki-maki gitu ya, dan kita merasakan sakit hati, itu adalah penderitaan yang sudah terprediksi sehingga kita jadi merasa tervalidasi. Tuh kan bener dugaan saya dia akan melakukan seperti itu. Kesenangan di sini bukan berarti langsung happy ya, tapi langsung kayak iya ya, berarti saya memang seperti itu ya. Berarti memang kondisi hidup saya ini akan kayak gini gitu ya. Jadi kayak berusaha untuk memprediksi terus. Lalu takut berubah, ngerasa perubahan begitu asing dan menakutkan. Inilah kenapa menjawab banyak orang yang bingung. Dia tuh ya udah disakiti sama pasangannya berkali-kali. Kenapa sih nggak keluar aja dari relasi yang toksik itu? Nggak mudah Bapak Ibu ternyata. Ya, keluar dari relasi yang toksik itu kan berarti menemui keterasingan. Dia udah biasa dilakukan secara kasar, dibentak-bentak, atau keluar dari rumah dengan orang tua yang demikian, kemudian dia akan bingung. Terus harus apa? Kebiasaannya memang udah dibentak-bentak, kebiasaannya disakiti secara kasar gitu. Jadi keluar dari relasi yang traumatis atau yang toksik pun menakutkan bagi banyak orang. Nah, relasi keluarga saya begitu runyam, saya jadi takut menikah dan punya anak. Tadi sempat ada beberapa dari Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini yang belum menikah ya. Mudah-mudahan jadi tidak takut menikah atau tidak takut punya anak hanya karena kita punya trauma gitu. Ya kalaupun memilih untuk tidak menikah dan tidak punya anak,
ya nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya adalah jangan sampai trauma kita itu yang menjadikan alasan gitu. Jadi pilihlah keputusan-keputusan hidup itu karena kita sadar akan konsekuensinya, bukan karena kita menghindari kondisi trauma yang sebenarnya bisa kita cegah atau bisa kita antisipasi dari sekarang, gitu ya. Nah, dampak kalau kita masih trauma tapi udah punya anak gitu atau sedang mempersiapkan diri jadi anak, jadi orang tua untuk anak itu seperti apa sih? Pertama, jadi trust issue ya. Jadi sulit percaya secara tidak rasional dan sulit juga untuk membangun relasi yang sehat gitu. Anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya berelasi. Jadi pasangan atau hubungan orang tua itu menjadi referensi utama bagi anak untuk menumbuhkan rasa percaya ke dunia di luar keluarganya gitu. Bagaimana anak bisa percaya dengan gurunya, dengan temannya, dengan calon pasangannya kelak, kalau di rumah orang tuanya ini nggak pernah saling percaya, nggak pernah menunjukkan rasa saling percaya. Curigaan mulu, cemburuan terus gitu ya. Si suami juga selalu nggak percaya sama istri mengelola keuangan, misalnya si istri selalu nggak percaya dengan apa yang dilakukan sama suaminya di luar sana. Trust issue ini menular. Menularnya dengan cara apa? Anak itu akan mengembangkan sense of insecure. Jadi Bapak Ibu, rasa cemas itu menular. Bayangkan ada orang tua yang selalu cemas akan hubungan pernikahan mereka, akan hubungan mereka dengan orang tua mereka lagi berkakek neneknya gitu ya. Sehingga itu akan tertular ke anak. Anak akan bisa membaca rasa cemas itu. Mungkin anak nggak akan langsung bilang, aku juga ikutan cemas, Bu. Mungkin enggak. Tapi anak itu menghayati atau menyerap rasa cemas itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Misalnya jadi takut ke sekolah, jadi nggak percaya diri ketika di kelas. Seperti itu rasa cemas yang pada akhirnya diserap sama anak. Padahal rasa cemas itu berasal dari orang tua yang cemas di rumah. Kok bisa nyambung? Bisa. Karena koneksi emosi antara orang tua dan anak itu adalah koneksi emosi yang paling utama gitu ya. Apalagi masih di bawah 18 tahun, sering bersama gitu. Ada waktu itu ada pertanyaan dari orang tua yang nanya gini, anak saya di sekolahin di boarding school atau di pesantren, jadi jarang ketemu sama saya. Apakah itu juga bisa bisa menular tuh emosi-emosi seperti itu? Ternyata bisa. Dari mana? Meskipun eh, nggak sering ketemu gitu ya, ketemunya misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Tapi balik lagi, anak itu hanya akan tetap percaya pada orang tua yang dianggap sebagai pihak atau orang dewasa yang bisa kembali. Jadi kalaupun guru-gurunya ini udah berusaha gitu ya untuk menumbuhkan value-value yang baik di sekolah gitu. Tapi kalau rumahnya tempat dia berharap ada rasa aman itu ternyata tidak menunjukkan rasa aman, anak itu juga akan tetap merasa tidak aman gitu. Jadi makanya banyak orang tua yang berharap bahwa sekolah itu akan memperbaiki anak. Padahal orang tua menjadi salah satu sumber utama bagi anak itu bisa menumbuhkan rasa sense of secure di diri sendiri. Kemudian nih, makanya saya tadi bilang insecure itu karena nanti anak itu kan akan tumbuh dan akan berelasi dengan banyak orang di luar sana ya. Bayangkan anak ini malah tumbuh dengan insecure attachment karena orang tuanya itu antara abai ya, tidak peduli gitu atau sangat-sangat pencemas. Jadi selalu mengontrol anaknya gitu ya, selalu berusaha untuk eh, ikut campur dan juga mengendalikan anaknya sampai di luar batas gitu. Anak akan memiliki kelekatan anxious, avoidant atau disorganized dengan orang lain. Artinya, anak ini nggak secure dengan dirinya, bisa bergantung berlebihan dengan orang lain. Ya, bayangkan Bapak Ibu, anak yang kita rawat dengan penuh kasih sayang gitu ya, pas udah gede malah lebih percaya sama orang lain gitu ya, malah lebih lekat sama orang lain. Atau avoidant, malah pengennya menyendiri terus. Udah gedean baru kita tanya, kok nggak pernah bawa pacar?
kok kamu kayak nggak pernah deket sama orang gitu. Ya gimana? Ya, selama hidupnya dia nggak pernah diberikan kepercayaan untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi dia akan takut untuk dekat sama orang lain karena dia nggak percaya bahwa orang lain bisa menerima dirinya. Kemudian toxic trap, mengulang dan meneruskan sikap atau perilaku yang tidak adaptif di dalam relasi. Kita selalu marah-marah. Setiap kali anak melakukan sesuatu yang sebenarnya sepele gitu ya. Misalnya numpahin air, daripada kita ngamuk-ngamuk ya sebenarnya tinggal minta aja anak untuk berlatih bertanggung jawab atas perilakunya. Ya udah, yuk nak lap apa yang tumpah. Udah, sebenarnya kan nggak nyampe 5 menit ya begitu. Tapi kita ngamuk nih, marah-marah. Dasar kamu kan udah dikasih tahu, kenapa sih nggak hati-hati, bla 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 bla. Anak mungkin akan mengulangi ini di relasi yang berikutnya ya. Jadi anak itu bisa ketika menjadi orang tua bakal marah sama dengan cara marahnya kita gitu. Atau kita aja nih, mungkin kalau Bapak Ibu refleksikan, kita tuh cara marahnya mirip dengan orang tua kita dulu gitu ya. Sama-sama silent treatment, sama-sama gampang marah atau cemas sih gitu. Aduh adik, ini udah jam berapa? Buru-buru nih ibu nih, lalalala. Ternyata pas direfleksikan, oh iya ya dulu tuh aku juga diburu-buruin sama ibuku, sama ayahku. Ada yang kayak gitu? Kemudian re-experiencing, mengalami kembali gejala fisik dan psikologis terkait dengan pengalaman traumatis. Orang tuanya sudah meninggal misalnya ya, tapi kok masih takut ya kalau dibentak atau kalau dengar suara tinggi dari orang lain. Padahal orang tuaku udah nggak ada gitu. Orang tuaku udah nggak ada, tapi kok masuk ke rumahnya lagi tuh rasanya tetap deg-degan ya. Orang tuaku tuh udah nggak ada, tapi setiap kali aku dengar ada orang berselingkuh kok rasanya tetap nggak nyaman ya. Itulah yang disebut dengan re-experiencing. Mengalami kembali gejala-gejala yang kita rasain ketika ada pengalaman traumatis di dalam keluarga gitu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memulihkan dan mencintai diri? Pertama, kita sadari dulu ya, apa aja sih pengalaman di masa lalu yang hingga kini sulit untuk kita terima. Banyak klien-klien saya kan juga milenial, Gen Z gitu ya. Gen Z kan berarti orang tua baru, millennials juga orang tua yang mungkin anak-anaknya ini paling gede ya tadi ya usia SMA gitu. Itu mereka berpikir gini, rasanya nggak adil banget ya Mbak. Dulu tuh saya nggak pernah dapet tadi ya apresiasi. Saya nggak pernah dapat validasi dari orang tua saya, tapi sekarang saya yang berusaha untuk memberikan apresiasi, validasi ke anak saya. Ternyata bisa loh Mbak, orang tua tuh memberikan itu. Tapi kenapa ya dulu orang tua saya nggak memberikan itu? Sekarang saya nggak punya bekal, tapi saya yang perlu memberikan itu. Rasanya nggak adil banget gitu ya kan? Tapi justru di sesi-sesi seperti itu saya mengapresiasi klien-klien saya yang sudah menyadari kondisinya karena nggak mudah untuk pada akhirnya tuh kita belajar sesuatu yang nggak pernah kita dapatkan, ya kan? Kita nggak pernah dapat apresiasi, kita mau belajar untuk mengapresiasi anak. Kita nggak pernah dapat validasi, kita berusaha untuk melakukannya. Kita nggak pernah ditemenin ketika kita sedih, tapi sekarang kita belajar buat nemenin anak, ya kan? Ketika dia sedih, kita berusaha memahami. Di saat yang kita kenal itu polanya adalah, jangan sedih dong. Kamu anak laki-laki gimana sih? Masa kayak gini aja nangis? Tapi sekarang kita jadi bapak yang berusaha untuk, iya ya nak ya, sedih juga ya. Nggak apa-apa kok. Bapak tetap di sini walaupun kamu ngerasa sedih, tapi habis ini kita bangkit lagi ya. Itu susah loh. Di saat yang biasanya kita dengar adalah, jangan nangis, jangan marah-marah dong anak cewek kok marah. Ya kan? Susah loh ya. Jadi coba deh sadari pengalaman masa lalu apa yang hingga saat ini tuh kayaknya masih mengganjal gitu. Kedua, penerimaan ya. Menerima apapun pengalaman, perasaan, dan pikiran yang hadir tanpa dihakimi dan tanpa perlu dilawan atau ditolak. Misalnya, kita punya pengalaman dibentak sama orang tua kita, diperlakukan kasar gitu ya. Terus kita coba terima bahwa rasanya sakit hati banget. Waktu itu aku cuman mau
sepotong kue dari adikku tapi dibentak oleh ibuku gitu ya. Katanya ngalah dong sama adek gitu misalnya. Itu kita terima dulu. Perasaan itu nggak nyaman, perasaan itu bikin kita tersakiti, perasaan itu sulit gitu ya. Dan pikiran-pikiran yang hadir. Jadi nggak dibantah gitu, bukan yang kayak nggak boleh, aku nggak boleh ngerasa seperti itu, aku nggak boleh ngerasa sedih, aku nggak boleh ngerasa marah. Karena semakin kita tolak, semakin kita denial, justru akan semakin sulit untuk pulih. Jadi akuin aja, apapun itu perasaannya, ya. Kemudian merawat, kita rawat fisik dan mental kita melalui berbagai kegiatan yang bersifat terapeutik. Mengikuti kelas-kelas seperti ini gitu ya, ikutin konten-konten dari Paham Parenting, kemudian ke psikolog, ke psikiater, itu juga menambah skill-skill kita sebagai orang tua untuk memutus dan memulihkan ya trauma-trauma yang sudah kita miliki. Lalu mengembangkan kualitas diri dan kemampuan untuk menghadapi situasi. Artinya gimana? Jadi ada istilah post traumatic growth. Jadi setelah kita mengalami kondisi-kondisi yang traumatis, kita memulihkannya, lalu langkah selanjutnya adalah berkembang dari kondisi kita tersebut. Menjadi orang tua yang percaya diri, menjadi orang tua yang mindful, intentional gitu ya. Itu membuat kita tuh jadi ngerasa bahwa emang orang tua tuh nggak ada yang sempurna gitu. Tapi adanya orang tua yang mau belajar gitu. Ketika kita punya anak pertama, semuanya tuh serba trial and error, ya kan? Kita berusaha untuk ngasih seperti ini, oh ternyata nggak cocok. Di anak kedua mungkin kita agak lebih santai, tapi tetap ini anak karakternya berbeda gitu. Kita tetap berusaha untuk belajar lagi. Seperti itu. Jadi mengembangkan kualitas diri dan kemampuan kita itu nggak bisa stop gitu ya. Bahkan sebagai orang tua, kita tuh nggak bisa stop belajar bahkan ketika anak kita nanti udah berkeluarga. Jadi yang namanya once kita udah menjadi orang tua, itu tuh nggak ada undo, nggak ada balik lagi. Kita akan terus menjadi orang tua pembelajar seumur hidup. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena peran orang tua tuh nggak sampai umur 18 aja. Ketika anak berkeluarga, kita punya peran sebagai mertua nantinya. Ketika anak punya anak lagi, kita peran sebagai grandparents, ya kan, sebagai kakek nenek. Itu nggak pernah berhenti belajar tuh, gitu. Maka dari itu, memulihkan diri itu juga adalah proses seumur hidup, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan ngerasa sangat kecil, bersalah gitu ya, hanya karena kita punya trauma. Accept the past on the present. Jadi akui apa yang terjadi di masa lalu, tapi hadir penuhlah di saat ini. Ya, bagaimana kita menerima masa lalu? Nggak perlu nyalah-nyalahin orang tua, nggak perlu nyalah-nyalahin takdir, nasib, Tuhan gitu ya. Nggak perlu nyalahin orang lain, apalagi nyalahin diri sendiri. Kenapa sih pemulihan trauma tuh nggak perlu menyalahkan? Karena gini, fokusnya adalah di diri kita. Contoh, eh, aku pernah ya ada klien yang datang gini. Mbak, masa ya? Aku tuh trauma sama perlakuan orang tuaku. Dia memukulku, dia bahkan mendampingiku. Jadi orang tuanya ini abai gitu ya, nggak mau nggak mau mendampingi alias meninggalkan dia waktu umurnya tuh masih kecil banget sehingga dia yang harus cari uang gitu sampai sampai dewasa. Nggak adil banget dia yang ninggalin aku, dia yang berperilaku kasar sama aku. Tapi udah gede, aku yang harus ke psikolog. Aku yang harus pulih gitu. Harusnya dia nggak sih yang bertanggung jawab atas segala luka aku ini gitu ya kan? Terus aku analogikan gini. Seandainya kamu parkir mobil di mall gitu ya. Kamu parkir mobil, terus setelah selesai urusanmu, kamu balik lagi ke mobil, kamu lihat ban mobilmu itu bocor gitu. Ada paku di situ. Terus daripada kamu cari-cari pelakunya, ini siapa sih yang gembosin mobilku? Ya, ini siapa sih yang iseng banget nancepin paku di ban mobilku? Mending kamu cari-cari orangnya,
yang bertanggung jawab atas hal itu, atau mending kamu cari pertolongan, cari tambal ban dekat situ, ya kan? Atau panggil derek atau seperti apa? Ya mending kita cari bantuan kan, daripada kita repot-repot tanya, ini CCTV tolong dong diputer ulang nih siapa nih yang ada di area parkir ini dan ngegembosin ban mobilku gitu. Repot banget gitu. Yang artinya ketika ada sesuatu yang terjadi, memang mungkin itu ada peran kesalahan orang lain, tetapi tanggung jawab pemulihan, tanggung jawab perbaikan itu tetap ada di kita. Toh pada akhirnya kita nggak bisa ninggalin mobil itu kan. Toh mobil itu tetap kita butuhkan. Oleh karena itu, di saat itu yang langkah yang terbaik adalah mencari bantuan dulu atau memperbaiki terlebih dahulu. Kalau memungkinkan, kita bisa tanya lagi nanti siapa sih orangnya atau mengusut siapa sih orang yang melakukan ini. Tapi di saat itu nggak penting buat mencari siapa dalangnya, tapi lebih kepada ayo kita perbaiki dulu. Once kita udah di rumah, tubuh dan pikiran kita udah lebih rileks, mungkin kita baru coba, tadi tuh siapa aja ya yang ada di parkiran? Siapa yang bisa kita tanya ya? Apa mungkin ya kita bisa minta pertanggungjawaban ke petugas parkir dan lain sebagainya. Yang artinya tadi, daripada kita sibuk cari-cari siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab, kenapa nggak kita coba dulu untuk ambil langkah mempertanggungjawabkan luka kita ini dan memulihkannya, gitu ya. Kemudian tidak perlu menghakimi, keadaan sebagaimana pandangan yang kaku ya, maksudnya di sini adalah nggak perlu kita bilang bahwa oh trauma, oh orang tua saya melakukan ini berarti dia adalah orang yang buruk. Oh dulu tuh nasib saya sial banget. Atau saya tuh harusnya jadi orang tua yang terbaik gitu. Nggak harus. Jadi menghakimi di sini tidak menghakimi di sini adalah maksudnya kita melihat kondisi ini tuh bisa dari berbagai faktor gitu ya. Oh iya, orang tua saya tuh salah karena sudah sangat kasar terhadap saya, sudah sangat otoriter terhadap saya. Tapi di sisi lain, saya bisa mengerti kenapa mereka melakukan ini. Jadi kita tidak memaklumi. Memaklumi itu kayak gini nih. Ya wajar aja lah orang tua saya kan cuma tamatan SD. Mana tahu dia parenting-parenting kayak gitu. Itu memaklumi. Saya sih tidak berusaha untuk mendorong seseorang untuk memaklumi ya. Atau menghakimi. Dasar orang tua jahat, nggak becus gitu misalnya, ya. Itu menghakimi. Tapi kita coba untuk di tengah-tengah. Tidak memaklumi tapi tidak menghakimi. Yaitu saya merasa tersakiti atas apa yang diperlakukan oleh orang tua saya. Saya masih menyimpan dengan jelas ingatan-ingatan tersebut dan saya berusaha untuk memulihkannya. Tapi saya juga paham, orang tua saya punya banyak keterbatasan di saat itu. Mungkin di saat itu satu-satunya cara yang dia tahu adalah demikian. Itu tidak benar. Itu menyakiti saya, tetapi saya bertanggung jawab untuk pemulihan ini. Gitu. Kebayang ya bedanya ya. Memaklumi itu kayak meniadakan rasa sakit yang atau penderitaan yang kita alamin, sementara menghakimi fokusnya cuma di rasa sakit kita aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengambil hikmah ya dari setiap pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita. Inilah yang menjadi inti ya kalau misal kita memutus rantai trauma. Oh ternyata terlalu dikekang itu justru bikin anak gampang berbohong. Oh, terlalu mengekang anak, ya, terlalu strict pada anak, bikin anak jadi takut, bukan respect sama kita. Karena dulu saya seperti itu, misalnya ya. Nah, dalam hal itu, kita jadi berpikir ulang nih, ketika mau jadi orang tua, kita tuh pengen anak tuh takut atau anak respect. Kita tuh pengen anak itu menghindari sesuatu yang nggak kita bolehin, itu karena dia paham konsekuensi atau hanya karena dia takut akan hukuman. Pengennya kan anak paham ya akan konsekuensi. Kenapa sih kita memberikan aturan untuk tidak pulang lebih dari jam 7 malam? Karena kita tahu betapa bahayanya di luar sana ketika anak pergi sama teman-temannya di atas jam 7 malam. Tapi kalau kita cuman ngasih aturan, ngelarang-ngelarang tanpa adanya diskusi dua arah, tanpa adanya keterbukaan, mungkin anak hanya akan berpikir bahwa ya udah deh, kita bohong aja kali ya, gitu. Aku akan bilang ke orang tuaku bahwa aku akan nginep di rumah temenku. Padahal dia nggak nginep. Padahal dia pergi sama orang lain. Hanya karena takut. Tapi kalau misal anak udah paham konsekuensi, ya kan
anak jadinya bisa respect kepada orang tua. Ya, Pah, Mah, kayaknya aku nggak bisa pulang jam 7 malam. But I will let you know. Aku kemana aja. Aku akan kasih share lognya. Misalnya, live lognya. Gitu. Dan aku pergi sama siapa, aku kasih kontaknya ke mama papa. Ya kan? Berarti dia respect sama kita. Dia tahu bahwa aturan itu dibuat bukan untuk menakut-nakutin, tapi karena kita peduli. Gitu. Kemudian menikmati hari ini dengan fokus di kondisi saat ini dan upaya terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Tentu kita nggak akan pernah sempurna. Semua psikolog yang aku temuin dan aku lakukan juga sebagai psikolog adalah kita pernah marah sebagai orang tua ke anak. Kita pernah kelepasan, kita pernah ngerasa nggak becus sebagai orang tua, kita pernah ngerasa pengen nyerah sebagai orang tua, tapi kita coba lagi. Kita tetap fokus coba lagi di hari ini, coba lagi gitu. Jadi bukan berarti kita harus shaping ourselves to be a perfect parent, tapi lebih kepada orang tua yang mau belajar lagi. Coba lagi, hindari kesalahan yang sama gitu ya, memberikan pengertian ke anak. Karena sebenarnya anak nggak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang sadar. Sadar kesalahannya apa, bagaimana orang tua memperbaiki keadaan. Anak belajar tanggung jawab itu dari situ, bukan anak belajar tanggung jawab dari orang tua yang flawless, yang kayaknya nggak pernah melakukan kesalahan. Nggak ada orang tua yang seperti itu, ya. Oke, jadi gimana metode pemulihan diri secara sederhana sebelum ke psikolog ya? Coba lakukan self talk dulu. Lakukan afirmasi positif ya yang realistis terhadap diri sendiri. Kemudian boleh journaling Bapak Ibu ya, menumpahkan berbagai perasaan dan pikiran melalui tulisan atau gambar. Mindfulness ya, melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh perhatian, dengan kesadaran utuh gitu. Jadi kita tuh nggak fokusnya kemana-mana gitu ya. Lalu sharing, curhat, dan terkoneksi ke orang terdekat dan terpercaya. Apalagi kalau Bapak Ibu masih di dalam pernikahan, membersamai anak-anak itu perlu kekompakan. Jadi lakukan metode ini bersama-sama pasangan. Ya, semakin harmonis pernikahan itu akan semakin mudah juga untuk menerapkan parenting yang kita bilangnya good enough, alias yang sehat, yang adaptif gitu ya. Nah, kapan perlu ke profesional? Lihat perubahan, apakah ada perubahan di fisik seperti kelelahan ekstrim, mudah sakit, tampil berantakan gitu ya. Kemudian secara emosi, apakah gonta-ganti emosi sangat fluktuatif, reaktif secara emosional, entah itu gampang sedih, gampang marah, gampang cemas, jarang ngerasa seneng gitu ya. Secara mental jadi susah fokus, mudah lupa, overthinking, stres dan cemas berlebih. Atau secara sosial itu sering menarik diri, kesepian, antipati, berpikiran buruk tentang orang lain. Apakah mengalami ini bisa jadi sudah masuk ke parental burnout? Ya, jadi eh, mungkin aja ada stres-stres ketika menjadi orang tua. So change starts from within, ya. Jadi pengalaman traumatis membuat kita seringkali merasa tidak diutamakan. Maka di dewasa ini saatnya kita lebih peduli dengan diri sendiri. Perubahan itu dimulainya dari dalam ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Baik, mungkin itu mohon maaf panjang banget kayaknya ya penjelasannya, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Saya bukan yang paling benar gitu ya, tapi diharapkan ini bisa menjadi pemantik diskusi kita semua. Aku kembalikan ke Mbak Emi. Silakan Mbak. Terima kasih Ibu Disha, Bapak Ibu dan kakak-kakak ya. Hari ini telah kita simak bersama begitu paparan yang luar biasa dari Ibu Disha. Rasanya waktu kok cepet sekali ya Bu ini tadi ya. Bareng dengan Ibu Mm-mm. hari ini. Terima kasih banyak Mohon atas maaf kelebihan ya waktunya. Mbak Ami ya. Tidak masalah, kami yang terima kasih Ibu. Ibu ada hal yang saya garis bawahi dari banyaknya yang sudah ilmu yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ada satu yang saya garis bawahi bahwa ternyata trauma itu bisa terulang tanpa kita sadari karena hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama dan Hmm. tanpa kita tahu kalau oh itu tuh ternyata membekas. Tapi tenang Bapak Ibu, tadi juga sudah langsung diberikan kiat-kiatnya bagaimana cara memulihkan trauma dan menstop trauma itu agar ya cukup berhenti di kita begitu. Dan
Bapak Ibu, Bu Disya, mohon izin ya Bu, untuk membacakan pertanyaan yang tadi sudah ada di kolom chat. Ada pertanyaan dari, sebentar, mohon maaf, Bapak Heru Subekti, Bapak atau Ibu ya? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menasehati dan mendidik anak supaya tidak cepat marah dan emosional? Mungkin Ibu berkenan untuk memberikan jawabannya. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Heru tadi ya. Pertanyaan bagus nih. Gimana cara mendidik anak biar nggak cepet marah? Anaknya ya, maksudnya anaknya nggak cepet marah ya? Bukan kitanya atau gimana? Oke, kayaknya dua-duanya kali ya. Gimana sih biar kita bisa mendidik anak? Tapi mohon maaf ini saya disclaimer dulu. Saya bukan psikolog anak gitu ya. Jadi mungkin saya bisa kasih pandangan itu dari psikolog yang hari-harinya ini bersamai klien-klien dewasa tetapi dengan trauma di masa kanak-kanaknya. Jadi klien-klien saya yang dewasa ini punya anger issues ya. Masalah-masalah terkait dengan emosi marah, sulit meregulasi emosi marah, gampang meledak, gampang memendam, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata setelah diulik lagi, ternyata mereka ini tumbuh dalam situasi keluarga yang memang kalau marah itu nggak ada yang bisa memahami kemarahannya gitu. Jadi emosi marah kan diekspresikan nih misalnya ya. Kayak misalnya anak tuh marah banting barang misalnya. Banyak orang tua tuh yang langsung bilang gini, gak boleh gitu dong. Masa kalau marah banting barang gitu. Tapi nggak dikasih tahu cara marah yang sehat gitu. Jadi cuman dilarang atau cuman dikomentarin kenapa nggak boleh gitu. Misalnya jangan banting bareng dong nanti pecah gitu doang gitu ya. Atau, duh kenapa sih kamu marah-marah mulu ngomel aja. Jadi sifatnya keluhan. Jadi seolah-olah marah tuh salah gitu. Nah, untuk bisa membantu anak meregulasi emosi marah, pertama orang tuanya dulu yang regulasi emosinya. Ya, jadi menenangkan anak ketika anak marah-marah itu butuh orang tua yang tenang. Nggak bisa anak lagi teriak-teriak, kita eh, apa ya? Kita respon dengan teriak-teriak juga. Misal anak lu lagi marah ya, ngamuk. Terus kita bilang, kamu tuh diem dong. Gimana sih? Misal kayak gitu. Yang ada anak malah marah atau anak malah semakin teriak. Kenapa? Karena itu tadi apa yang kita tunjukkan itu akan menular ke anak. Sebenarnya kita pun ketularan kan dari emosi anak gitu. Terus kita menularkan lagi nih emosi agresifnya. Jadi kita perlu menenangkan diri sebelum menenangkan anak. Karena ketika anak marah yang dibutuhkan oleh anak itu adalah ketenangan dan rasa aman gitu. Oke, ternyata kamu lagi marah banget nih sekarang. Kamu marah banget dan dan saat ini bapak atau ibu nggak bisa dengar atau nggak ngerti apa yang mau kamu sampaikan. Kamu mau marah dulu sebentar sambil peluk bantal atau peluk bonekamu gitu. Atau kamu mau ibu bantu atur nafas dulu itu juga boleh. Tadi ada bapak ibu yang punya anak-anak itu di usia 5 tahun ke atas itu udah bisa dibantu dengan yang namanya koregulasi. Oke, kamu marah banget nih sekarang. Ibu paham marahnya kamu tuh kenapa gitu ya. Misalnya karena nggak dibeliin atau karena dilarang apa gitu. Ibu paham kamu nggak dibolehin makan permen sehingga kamu marah-marah. Dan itu pasti rasanya nggak enak banget. Mau ibu bantu untuk atur nafas? Atau kalau misalnya kamu masih marah, mau ibu ambilin boneka dan kamu peluk bonekanya itu? Gitu. Tapi tentu itu perlu orang tua yang tenang dulu. Gimana Mbak kalau misalnya ini kita lagi nyetir atau kita lagi di tempat umum, kayaknya nggak memungkinkan untuk melakukan itu. Ya, kalau anak lagi marah, teriak-teriak, pastikan anak ada di dalam tempat atau situasi yang aman secara fisik. Ya, bukan di pinggir tangga atau eskalator gitu ya. Kita kalau misal sambil nyetir boleh minggir dulu, jangan sambil marah-marah sambil ngeliat kaca ke belakang gitu, jangan karena khawatir membahayakan anak ya. Kemudian eh, ketika anak sudah agak
agak melipir gitu ya di secara fisik, lalu pegang tangannya, boleh peluk dia, boleh lihat matanya gitu ya. Kalau anak meronta-ronta kayak gitu, boleh disingkirkan dulu hal-hal yang membahayakan sambil bilang ayah dan ibu tetap di sini, tapi ayah dan ibu berharap kamu juga bisa lebih tenang. Mau ibu bantu atau mau bapak bantu untuk bisa lebih tenang kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Heru tadi ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin mohon maaf sebelumnya kami sampaikan, Bapak Ibu, mungkin tidak semua pertanyaan akan kami bacakan karena mengingat waktu kita yang terbatas. Tapi insya Allah dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah kami baca itu sudah terjawab juga oleh Bu Disya di pertanyaan yang pertama. Ibu mungkin satu kali lagi pertanyaan dari Ya. Ibu Nia. Beliau bertanya, untuk proses pemulihan sehingga kita tidak menurunkan trauma berapa lama? Suka ikut parenting tapi akan terulang kembali. Contohnya, misal saya dulunya tidak divalidasi, sehingga jika anak berkata tidak atau membantah, maka saya akan sakit hati sekali dan marah-marah ke anak. Namun, anak pun kembali mengulang kesalahan. Bagaimana cara memaklumi anak dan bisa membalikan keadaan menjadi pendampingan dengan kasih sayang? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget nih dari Ibu Nia ya. Proses pemulihan berapa lama? Tergantung ya. Saya nggak bisa bilang berapa, misalnya 2 bulan apa berapa bulan. Tergantung pada traumanya ini trauma apa, berapa lama juga ibu mengalaminya. Misalnya dari kecil atau dari remaja itu pasti akan berbeda. Kemudian secara frekuensi, seberapa sering ketemu sama pengalaman traumatis ini gitu ya. Kalau saya sendiri, saya trauma processing therapy practitioner, jadi saya biasanya mencoba untuk mengulik dulu memori-memori awal terkait dengan pengalaman traumatis atau memori-memori yang sangat mengganggu, yang paling sering ke flashback misalnya gitu ya. Itu 2-3 sesi itu bisa berubah gitu. Emosinya eh, jadi gini. Memori itu kan gambaran ya, gambaran ingatan kita, dan itu bisa jadi salah. Dan kenapa itu jadi trauma? Karena ada emosi yang menyertai si memori tersebut. Misalnya kita masih ingat banget di usia 7 tahun kita pernah dibentak atau kita pernah ditinggal gitu ya. Itu masih ingat banget nih. Padahal kita sekarang umurnya 35 tahun misalnya gitu. Itu kan jauh banget tuh. Ya 20-an tahun loh kita tapi masih ingat. Bahkan kalau saya nanya nih Bapak Ibu 2 hari lalu makan siang apa? Itu mungkin, hah nggak ingat saya makan siang apa gitu ya. Karena tidak ada emosi yang menyertai di kejadian makan siang 2 hari yang lalu gitu. Tapi pas usia 7 tahun, 20-an tahun yang lalu, kok bisa ingat? Karena ada emosi di situ. Emosinya emosi apa? Misalnya emosi kecewa, emosi takut. Nah, biasanya kalau di dalam sesi pemulihan trauma sama saya, itu saya coba akses apa emosi yang melekat di memori itu, sambil kita bayangkan, sambil kita hadirkan memorinya gitu ya. Terus kita penuhi kebutuhan emosi itu. Kita penuhi kebutuhan emosi itu, lalu seringkali klien-klien saya yang udah 2-3 sesi itu bisa berubah memorinya. Bahkan ada yang hilang memorinya, ada yang berubah, ada yang ngeblur, ada yang ngezoom out, ada yang bahkan, kok saya jadi kangen sama orang tua saya ya? Bahkan ada yang seperti itu. Kok saya jadi sayang banget ya sama orang tua saya? Ada yang bahkan berubah emosinya gitu ya. Jadi berapa lama tergantung dari prosesnya seperti apa, proses pemulihannya dengan siapa gitu ya. Nah, kalau udah mencoba tapi kok udah ikut paham parenting, udah ikut udah baca buku-buku parenting, kok tetap sulit banget. Nah, pahami dulu bahwa yang namanya kita belajar itu pasti ada ujiannya, Bu, ya kan? Nggak ada tuh belajar langsung bisa gitu, nggak pakai ujian gitu ya. Justru situasi-situasi itulah yang menguji kita, menguji kemampuan kita. Nggak apa-apa, Bu, kalau misalnya masih sulit untuk meregulasi emosi. Perjuangan Ibu, Bapak selama ini untuk bisa meregulasi emosi itu menjadi tidak sia-sia loh, ya kan?
Tapi anak tuh ngulang lagi kesalahan, ngulang lagi. Aduh, saya capek banget. Nih saya nggak berhasil, saya nggak becus atau gimana gitu. Jadi gini, anak itu kan masih butuh belajar ya, masih butuh eksplorasi dan berusaha. Apalagi otak anak tadi ya belum matang sempurna. Kebentuknya juga masih sel-sel yang tipis-tipis gitu ya. Jadi belum bisa membuat ini tuh menjadi permanen. Maka dari itu nggak apa-apa. Waktu itu saya juga pernah dapet pertanyaan gini. Gimana caranya parenting yang tanpa trauma sama sekali? Wah, saya bilang nggak ada. Nggak ada parenting yang bebas trauma. Yang bisa kebal dari trauma tuh nggak ada. Sayangnya nggak ada. Bahkan nggak ada vaksin anti trauma tuh nggak ada ya. Jadi semua yang kita lakukan sebagai orang tua itu bisa berpotensi bikin trauma. Nggak percaya? Nih, kita marah-marah bisa bikin anak trauma. Kita nggak marah-marah bisa bikin anak trauma. Misal, anak eh minta apa kita turutin. Turutin aja semua. Oh ya, yang penting anak saya tidak trauma gitu ya. Anak saya akan happy selalu gitu. Pas dewasa, anak nggak pernah ketemu sama challenge. Anak nggak pernah ketemu sama penolakan, ya kan? Yang terjadi apa? Dia jadinya rebel, dia jadinya narsis gitu. Yang pada akhirnya itu sebenarnya adalah respon trauma, kita bilang. Karena tidak resilient. Jadi antitesis dari pengalaman trauma itu adalah resiliensi. Tidak terbentuk ketangguhannya. Jadi yang terpenting di sini adalah bukan tentang gimana caranya punya pola parenting anti trauma atau tidak memberikan trauma sama sekali, tapi ketika kita berusaha yang terbaik sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan keilmuan yang sudah kita miliki selama ini, tapi tetap ada kesalahan, yang terpenting adalah memperbaikinya Bapak Ibu. Jadi di dalam ilmu pemulihan trauma itu ada yang namanya konsep rupture and repair. Rupture and repair. Setiap kali ada rupture, setiap kali ada kerusakan, kesalahan, kealpaan, itu harus dibarengi dengan repair, perbaikan. Itu yang penting. Perbaikan ini seperti apa? Anak membuat kesalahan terus kita meledak marahnya, harus repair. Repair ini nggak boleh jauh-jauh. Nggak boleh anak ngelakuin kesalahan terus kita bentak di umur 7 tahun, kita baru minta maaf di umur dia udah 25 tahun. Nggak relate lagi. Anak udah ibaratnya lukanya udah borok gitu ya, udah jauh banget tuh. Tapi ketika anak melakukan kesalahan terus kita marahnya meledak, repair sesegera mungkin. Repairnya ini dengan cara apa? Yaitu pertama, akui dulu kesalahan yang kita sudah lakukan, ya. Wah, ternyata ibu barusan meledak banget, ibu tahu, ya. Kedua, kedua sadari kesalahan seperti apa yang kita maksud gitu ya. Ibu sadar seharusnya ibu tidak begitu ke kamu. Semarah-marahnya ibu seharusnya ibu tidak memukulmu, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Ibu akan berusaha untuk tidak mengulangi ini. Keempat, tanyakan ya, sebenarnya apa yang kamu butuhkan? Ketika kamu melakukan kesalahan dan ibu marah, apa yang kamu butuhkan? Oh, sebenarnya kamu cuman butuh bahwa dijelaskan secara baik-baik. Oke, ibu akan berusaha untuk itu. Ada pertanyaan lagi nih, tapi karena kata anakku tiap aku repair, Bu, minta maaf terus tapi diulangi. Ada perbedaan antara ketika kita cuman minta maaf sama yang dimaksud dengan repair. Repair itu adalah bukan cuman sekedar minta maaf, kayak ya maaf deh, ibu salah atau ya maaf ya nak tadi ibu marah-marah gitu. Tapi berusaha untuk tadi memenuhi kebutuhan juga. Kita boleh banget untuk sampaikan ibu kelepasan dan ibu tahu harusnya ibu tidak kelepasan. Ibu paham itu adalah cara yang salah. Ibu pengen tahu sebenarnya kamu butuh apa. Tapi ibu juga punya kebutuhan. Ibu ingin kamu pun tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita sama-sama buat belajar hal ini gitu. Jadi minta maaf itu iya, itu adalah wajib. Tapi repair di sini bukan cuma sekedar minta maaf. Tapi mengakui kesalahan itu yang kadang susah kan. Minta maaf sih kita bisa bilang, ya oke sorry deh misalnya gitu. Tapi mengakui bahwa
Iya ya, seharusnya aku nggak kayak gitu tadi. Itu tuh sulit loh, ya. Jadi repair di sini bukan sekedar minta maaf ya, Ibu ya. Kalaupun ternyata kelepasan lagi, diulangin lagi gitu. Pastikan bahwa skill kita udah level up. Jadi kalau yang tadinya kita kelepasan 10 menit, ya, di kemudian hari kita kelepasan lagi, seenggaknya kurang dari 10 menit gitu. Pas kita bikin kesalahan, seenggaknya minta maafnya udah lebih cepat. Pas kita ngulangin kesalahan yang secara tidak disengaja, seenggaknya kita udah bisa ngevalidasi emosi anak gitu. Jadi bukan perkara nggak boleh diulangi sama sekali ya. Tapi kalaupun ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan dan itu kejadian begitu saja, pastikan kita udah punya kemampuan yang lebih dari kemarin. Begitu kali ya. Semoga membantu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Ibu Disha atas jawabannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi, Mm-mm. apa namanya? Semoga ilmu yang diberikan Ibu Disha hari ini, ilmu yang banyak ini bisa digunakan untuk melangkah ke depan dalam parenting Amin. ke anak-anak. Termasuk bagi kakak-kakak yang tadi belum menikah Belum. dan ingin belajar di sini. Luar Ya. biasa. Oh ya, tim Pam Parenting boleh di-save nggak ya ini pertanyaan-pertanyaan dari yang Bapak Ibu yang belum terjawab? Karena memang saya rencananya akan menulis buku terkait dengan parenting. Tapi tentu bukan tentang tumbuh kembang anak ya. Lebih kepada bagaimana kita bisa pulih sebagai orang tua gitu. Mohon di-save dulu ya dari tim Pam Parenting apakah memungkinkan nanti bisa saya bahas di buku atau di media sosial saya gitu. Baik, Ibu, insya Allah ini karena seluruh rangkaian webinar hari ini Mm. kita rangkum, kita record, maka insya Allah nanti bisa kita catat untuk pertanyaan yang belum terjawab begitu. Yes, oke. Ada yang nanya nama IG-nya apa? Di Syarinda ya? Di Syarinda nih. Ya saya biasanya sharing-sharing juga sih soal buku-buku parenting yang saya baca misalnya gitu. Dan saya akan menulis itu insya Allah. Jadi saya butuh banget nih justru pertanyaan kayak gini yang akan membantu saya untuk bisa membahas dengan lebih dalam. Gitu. Baik, Ibu terima kasih sekali atas ilmunya dan Bapak Ibu serta kakak-kakak mohon untuk bisa menyalakan kameranya, mohon untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, kami mohon untuk berkenan menyalakan kamera. Ibu Disya ternyata peserta webinar kali ini Masya Allah cantik-cantik sekali setelah menyalakan Masya Allah luar kamera. biasa ya. Kenapa nggak dari tadi? Ini biar saya juga Mm-mm, semangat karena para ibu-ibunya ini kayaknya seger banget ya di hari Sabtu betul. ini. Oke, Silakan masih kami tunggu Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang belum menyalakan kamera. mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf banyak banget kurangnya dan tadi berusaha untuk lebih cepat menjelaskan. Karena seru banget sih eh tentang pemulihan trauma ini ya. Oh, Ma. Tuh, saya juga akan ada kelas di bulan Juni tentang reparenting. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di Instagram saya ada kelas tentang reparenting. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang tua untuk diri sendiri setidaknya gitu ya. Silakan bisa di-follow Instagram Iya, Budisya, betul. karena nanti di sana tentu akan banyak informasi dan bisa diikuti juga kelasnya ya Ibu ya. Yes, ada kelas di tanggal 12 Juni, ada di tanggal 28 sorry 26 Juni gitu. Ada terkait dengan pernikahan juga tentang pasangan yang berkhianat begitu-gitu ya, luka terkait dengan pasangan itu juga ada. Jadi silakan dipantengin ya. Oke. Oke, kita foto bareng. Baik, mohon untuk admin bisa mengabadikan momen. Oke, kita hitung bersama ya, Ibu, Bapak, dan kakak-kakak semuanya. Berikan senyum termanisnya hari ini. Kita mulai 3, 2, 1.
Gayanya, gaya bebasnya. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya dan Terima terima kasih sekali kasih. Ibu Disya atas eh, berbaginya hari ini. Semoga Allah yang bisa membalas kebaikan dan Amin. ilmu Ibu Disya hari ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang sungguh luar biasa hari ini, hebat semuanya. Bahkan ternyata ada yang belum menikah tapi sudah mencari bekal sebelum nantinya menghadapi Masya kehidupan Allah, luar pernikahan biasa. itu luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari panitia memohon maaf, khususnya saya dalam memandu acara terdapat banyak kekurangan. Saya sungguh memohon maaf. Sukses selalu Ibu Bapak, Budisya tentunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Em, Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Eh, Disha. terima kasih Kak Nisha.